Rencana Israel mengambil alih Gaza sudah berada di ujung pembahasan dan akan segera diketuk palu oleh Kabinet Keamanan Israel. Rencana pendudukan seluruh Gaza itu tersusun atas berbagai tahapan yang memaksa setengah dari penduduk Gaza keluar dari tanah mereka. Rencana itu menuai penolakan tak hanya dari komunitas internasional, namun juga internal Israel. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menteri sayap kanannya seolah tutup mata dengan kecaman dunia. Seperti apa rencana pendudukan seluruh Gaza yang akan dilancarkan Israel? Pada Selasa 5 Agustus 2025, Netanyahu menggelar rapat terbatas bersama para pejabat keamanan senior untuk menyusun rencana perluasan operasi Gaza. Para menteri yang terlibat itu diantaranya Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, dan Kepala Direktorat Operasi IDF, Majen Itzik Cohen. Dan pada Kamis 7 Agustus 2025 ini, pemerintah Israel diperkirakan akan menyetujui penaklukan Gaza sepenuhnya secara bertahap. Media Israel melaporkan ada beberapa tahapan operasi militer yang akan dilakukan. Tahap pertama, Israel akan mengeluarkan peringatan evakuasi kepada setengah penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 1 juta orang. Mereka akan didorong ke arah jalur selatan atau zona Mawasi Selatan. Tahap pertama itu diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu. Perintah evakuasi itu dilakukan agar Israel memiliki waktu untuk membangun infrastruktur sipil di Gaza Tengah, termasuk rumah sakit dan kamp pengungsi. Selanjutnya, tahap kedua, Israel akan melancarkan serangan militer yang diperkirakan akan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan. 5 divisi IDF diperkirakan akan ikut terlibat dalam operasi militer ini. Pasukan Israel itu akan melancarkan operasi di Gaza Tengah, tempat di mana militer nyaris tak pernah bermanuver. Operasi itu akan dilakukan di wilayah yang diduga menjadi tempat sandera Israel. Pada tahap kedua ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga diperkirakan akan menyampaikan pidato berisi percepatan bantuan kemanusiaan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, mengatakan Amerika Serikat akan menambahkan 12 hingga 16 lokasi bantuan. Perluasan pusat distribusi itu diperkirakan akan memakan biaya hingga $1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 16,3 triliun rupiah. Belasan pusat bantuan itu akan dibangun di 4 lokasi yang saat ini dioperasikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang kontroversial. Sejak beroperasi akhir Mei lalu, organisasi ini terus menuai kontroversi lantaran mengesampingkan peran PBB dalam penyaluran bantuan. PBB pun menilai skema penyaluran bantuan GHF tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Ratusan warga Palestina pun ditembak oleh Israel di dekat lokasi GHF saat berusaha mendapatkan makanan. Selama 2 bulan, situasi di 4 lokasi distribusi GHF kacau balau. Tak hanya meninggal karena peluru Israel, banyak pula warga Palestina yang tewas karena terhimpit saat berebut bantuan. PBB telah menyerukan pembubaran GHF karena dinilai gagal memperbaiki kondisi krisis kelaparan di Gaza. Selain kedua tahap itu, ada pula rencana alternatif yang tersedia. Dalam rencana alternatif itu, pasukan Israel akan mengepung kota Gaza dan kamp-kamp pengungsian di pusat Gaza, memblokir bantuan, dan melancarkan serangan militer. Namun Netanyahu dilaporkan telah menggagalkan rencana ini karena dinilainya akan memakan waktu lama. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari operasi militer Israel kali ini? Media Israel menduga ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai Netanyahu dalam operasi militer pendudukan Gaza kali ini. Pertama, untuk mendorong warga Gaza ke perbatasan agar terjadi emigrasi besar-besaran dari Gaza ke Mesir. Kedua, menekan Hamas untuk segera membebaskan sandera yang tersisa. Dari 50 sandera, diperkirakan 20 orang di antaranya masih hidup.
Ketiga, menghancurkan sisa-sisa kelompok Hamas yang masih beroperasi di Gaza. Dan keempat, menyelaraskan kerangka kerja yang diusulkan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan komprehensif. Kira-kira tanggapan seperti apa yang muncul usai Israel mengumumkan rencana baru mereka? Kepala Staf Gabungan Militer Israel, Eyal Zamir, dilaporkan telah memperingatkan Netanyahu atas rencana barunya. Baik Zamir maupun para petinggi militer Israel lainnya menilai, rencana Netanyahu itu hanya akan membebani militer Israel yang hanya memiliki sedikit pasukan tetap. Zamir menyebut menduduki Gaza sama dengan menyeret Israel ke lubang hitam. Ratusan mantan petinggi militer Israel pun dikabarkan telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden Trump. Mereka berharap Trump bisa menekan Netanyahu untuk menghentikan perang. Perbedaan pendapat itu semakin mempertegas perpecahan yang terjadi antara eselon politik Israel dengan militer Israel. Keluarga sandera Israel pun menentang rencana itu karena khawatir operasi militer bisa membahayakan nyawa para sandera. Kendati di internal pemerintahan Israel banyak yang menolak rencana menduduki Gaza sepenuhnya, namun para analis memperkirakan bahwa Netanyahu akan mendapatkan mayoritas dukungan. Kecaman tak hanya datang dari internal, namun juga lapisan masyarakat global. Dengan dilancarkannya operasi militer terbaru Israel, tak hanya memperburuk krisis kelaparan, namun juga mendorong konflik ke arah genosida. Pasalnya, Israel seolah ingin mengusir para warga Gaza dan mendorong untuk meninggalkan tanah mereka. Qatar dan Mesir menegaskan penolakan mereka atas rencana pendudukan Israel terhadap Gaza. Mesir yang berpotensi menjadi lokasi tujuan emigrasi warga Gaza ikut bersuara. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati menyebut masyarakat internasional seharusnya malu dengan krisis kemanusiaan yang terus meningkat di Gaza. Ia pun mendesak negara-negara barat untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel. Menurut Abdelati, rencana Israel itu adalah genosida sistematis. Rencana Israel untuk menduduki seluruh jalur Gaza bukan hanya memantik kecaman global, tapi juga memperdalam perpecahan internal di tubuh pemerintahan dan militer Israel sendiri. 1 juta warga Palestina pelan-pelan dipaksa meninggalkan tanah airnya dengan berbagai dalih dari Israel. Dengan 2 tahap operasi yang mencakup evakuasi massal hingga serangan militer jangka panjang, tujuan utamanya terlihat jelas: menekan Hamas, mendorong eksodus warga Gaza, dan mengukuhkan kontrol penuh Israel atas wilayah tersebut. Tekanan internasional dan peringatan dari internal Israel telah menjadi sinyal bahwa rencana ini bukan solusi melainkan jalan menuju kehancuran yang lebih dalam. Apakah dunia akan membiarkan krisis ini terus berkembang menjadi genosida? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.